Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asiyah Mutmainnah, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka semester 3, akan menyampaikan hasil analisis terkait dengan artikel penelitian dan juga modul 1 dari mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar dari berbagai negara. Pada kesempatan kali ini, tema yang dibahas pada modul 1 yaitu terkait dengan isu sosial, politik, dan budaya yang dikaitkan dengan artikel ataupun jurnal yang menjadi pokok bahasan pada diskusi kali ini. Artikel pertama yang akan menjadi pokok bahasan dalam diskusi kali ini yaitu artikel jurnal oleh Siti Aisyah Nur Fatimah dan Sofia Hasnah serta Deti Rostika yang berjudul Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals atau SDGs. Artikel ini membahas tentang upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, serta faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, pada artikel ini juga diketahui bahwa Indonesia mendapatkan peringkat keempat dalam kategori pendidikan pada SDGs, di mana ini dalam kategori yang cukup baik, namun sejatinya dapat terus ditingkatkan karena pendidikan merupakan landasan atau fondasi dari perkembangan suatu negara. Oleh karena itu, pada artikel ini juga disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka pengembangan profesional dari para guru atau para pendidik harus terus disupport oleh seluruh pihak agar peningkatan kualitas pendidikan dapat merata ke seluruh daerah dan dapat mencontoh juga dari negara-negara lain yang sudah memiliki taraf pendidikan yang lebih baik. Artikel kedua yang dibahas pada diskusi kali ini yaitu terkait dengan analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan. Kajian kemanusiaan di negara berkembang oleh Muhammad Ammar Nur Handika. Pada artikel ini diketahui bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan, mengurangi disparitas regional, dan meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak di wilayah pedesaan. Pembahasan pertama yaitu apakah masalah pendidikan yang disebutkan dalam artikel terjadi juga atau tidak di daerah saya. Saya bekerja pengajar di Kota Depok, yaitu di SDIT Tahfiz Utruja, di mana ada beberapa kesamaan dan juga perbedaan masalah pendidikan yang dapat saya temukan di sekolah saya, terutama di tempat saya mengajar setiap hari. Persamaan masalah yang ditemui yaitu pertama adalah keterbatasan infrastruktur, di mana disebutkan dalam dua artikel itu keterbatasan infrastruktur pendidikan merupakan masalah yang serius yang berdampak pada kualitas pendidikan. Di mana sekolah tempat saya mengajar ini adalah sekolah baru sehingga kami masih dalam tahap pengembangan infrastruktur, di mana kedepannya harus terus dilakukan pembangunan. Permasalahan yang kedua yaitu terkait dengan kualitas sumber daya, di mana pada artikel disoroti juga bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka pendidik atau guru harus terus mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan agar dapat terus meningkatkan kompetensinya. Pada sekolah saya juga terdapat beberapa guru-guru yang baru lulus sehingga untuk meningkatkan kompetensinya perlu dilakukan pelatihan yang berkelanjutan, kemudian supervisi dan juga program evaluasi berkala sehingga guru-guru tersebut dapat terus mengembangkan kompetensinya sebagai pengajar dan juga sebagai pendidik. Perbedaan permasalahan dari artikel dengan kondisi sekolah tempat saya mengajar yaitu ada 3. Yang pertama yaitu prestasi siswa, di mana di sekolah kami karena jumlah siswa tidak terlalu banyak, maka kami dapat dengan baik memetakan potensi-potensi siswa untuk kemudian dioptimalkan melalui berbagai pelatihan ekstrakurikuler maupun kokurikuler dan kegiatan-kegiatan tambahan lainnya sehingga mendorong pengembangan kompetensi atau bakat minat anak dan akan menjadi suatu
prestasi atau pencapaian dari setiap anak. Kemudian yang kedua yaitu akses teknologi, karena kami berada di wilayah perkotaan, maka akses teknologi juga sudah cukup mudah, di mana setiap anak juga memiliki gadget di rumahnya. Kemudian di sekolah juga kami memiliki gadget seperti laptop, kemudian internet yang mendukung pembelajaran. Sedangkan di artikel disebutkan bahwa pada beberapa daerah masih memiliki kendala dalam akses teknologi karena daerah-daerah tersebut masih dalam kategori 3T atau daerah yang sulit untuk dijangkau teknologi. Perbedaan permasalahan yang ketiga yaitu terkait dengan nilai karakter dan akhlak. Karena sekolah saya tempat pengajar ini adalah berbasis agama, sehingga kami cukup kuat dalam menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai karakter yang baik kepada anak-anak, sehingga nilai karakter dan akhlaknya cukup terjaga, walaupun memang masih terdapat berbagai hal yang perlu ditingkatkan lagi, seperti misalnya yang tadi saya sebutkan yaitu infrastruktur. Pembahasan kedua yaitu tentang saran yang dapat diberikan dalam mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pada artikel maupun pada lingkungan tempat saya bekerja. Yang pertama yaitu adalah penguatan infrastruktur berbasis komunitas atau kolaborasi, mana pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi membangun sarana yang sederhana namun efektif sehingga dapat meningkatkan infrastruktur pada sekolah-sekolah yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur. Kemudian yang kedua yaitu diperlukan adanya pelatihan guru yang berkelanjutan, perlu adanya dukungan dari semua pihak, dari masyarakat termasuk dari pemerintah, agar guru dapat menerima pelatihan secara berkelanjutan sehingga kompetensi guru menjadi meningkat dan juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu subsidi dan keadilan biaya pendidikan, di mana masih terdapat siswa yang tidak bisa bersekolah, maka biaya pendidikan perlu disubsidi secara merata oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sehingga setiap anak dapat memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Saran yang keempat yaitu penguatan budaya lokal dan karakter, di mana pendidikan harus selaras dengan budaya masyarakat sekitar. Misalnya di tempat saya tinggal yaitu di Kota Depok, maka pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai kebudayaan Kota Depok seperti budaya Betawi atau bahasa, yaitu bahasa di Jawa Barat ini yaitu bahasa Sunda, sehingga anak merasa lebih dekat dengan lingkungannya dan mengenal budaya-budaya yang berasal dari lingkungannya dan dapat diterapkan juga nilai-nilai baik yang ada di budaya tersebut. Kemudian saran yang keempat yaitu kolaborasi lintas sektor, di mana isu pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab oleh sekolah tapi juga oleh pemerintah, masyarakat, sehingga perlu dukungan dari setiap pihak agar pendidikan ini dapat meningkat kualitasnya dan diakses secara merata oleh seluruh pihak dan seluruh anak yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir saran saya yaitu adakan pendidikan inklusif dan berkeadilan, di mana perlu adanya nilai-nilai keadilan yang diutamakan, kesetaraan gender dan penghargaan terhadap keragaman budaya dalam kurikulum maupun kegiatan sehari-hari di sekolah, sehingga anak dapat menerima nilai-nilai yang baik, nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya yang baik di sekolah dan dapat mempraktekannya dalam keseharian, karena sekolah merupakan salah satu tempat untuk anak belajar mengenal sosial dan budaya mereka. Pembahasan yang ketiga yaitu apakah ada kaitan antara modul dengan artikel yang dibahas. Pada modul dan artikel 1, di mana di sini dibahas lebih banyak tentang kaitannya refleksi upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui berbagai teori pada modul. Sedangkan untuk dikaitkan dengan artikel 1, maka di sini dapat kita ketahui bahwa terdapat peran faktor sosial, budaya, politik dalam pendidikan seperti ada program SDGs, di mana setiap faktor tersebut memiliki peran yang penting dalam peningkatan kualitas pendidikan, yang mana salah satunya tadi adalah program SDGs yang dianggap efektif dalam meningkatkan upaya-upaya yang
dilakukan oleh lintas sektor agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sedangkan kaitan modul 1 dengan artikel 1.2 atau artikel 2, yaitu di sini dapat kita lihat bahwa terdapat strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar seperti melalui pembangunan infrastruktur, terutama misalnya di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Selain itu juga kita tahu terdapat peran berbagai peran faktor seperti faktor sosial, budaya, politik dalam pendidikan yang berperan penting seperti adanya hak anak dan juga kesetaraan gender, sehingga dapat diketahui bahwa faktor-faktor ini juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan tidak dapat kita abaikan begitu saja. Selanjutnya dapat kita ketahui juga dari kedua artikel tersebut memperlihatkan bahwa pencapaian SDGs 4, yaitu tentang pendidikan yang berkualitas untuk semua, memerlukan pendekatan komparatif, yaitu belajar dari praktik negara yang lebih maju sekaligus menyesuaikan kebijakan dengan konteks sosial budaya di Indonesia. Selain itu ditekankan juga pentingnya pemerataan akses, peningkatan kualitas guru, dukungan infrastruktur, dan juga isu kesenjangan kota dan desa, sehingga dapat disimpulkan pada diskusi modul 1 dan juga 2 artikel ini bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan tentu saja terdapat berbagai faktor penting yang perlu kita pertimbangkan, termasuk di dalamnya adalah isu-isu sosial, politik, dan budaya yang juga berperan penting dalam menentukan kebijakan pendidikan di Indonesia, sehingga kita tidak dapat mengabaikan begitu saja isu-isu tersebut, dan kita dapat memberi dukungan pada pemerintah agar terus dilakukan pengembangan program-program untuk memajukan pendidikan atau kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.